Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Jadi kali ini aku akan mempresentasikan materi tentang konsep integral. Mungkin ketika mendengar kata integral, sebagian dari kita langsung berpikir kalau materi ini sulit karena banyak simbol dan rumus. Dulu aku juga sempat berpikir kayak gitu, tapi ternyata setelah dipelajari, integral tidak sesulit yang dibayangin. Jadi kuncinya itu adalah memahami konsep dasar terlebih dahulu. Jadi yuk belajar bareng dan pelajari bareng-bareng. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian integral. Dalam kalkulus integral itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah integral tertentu, yaitu integral yang digunakan untuk mencari fungsi asal apabila turunnya sudah diketahui. Dan sedangkan yang kedua adalah integral tertentu, yaitu integral yang digunakan untuk menghitung luas suatu daerah yang batas-batasnya sudah diketahui. Nah, jadi supaya mudah diingat, integral tak tentu itu digunakan untuk mencari fungsi asal, sedangkan integral yang tertentu itu digunakan untuk menghitung luas suatu daerah atau luas daerah. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah integral tak tentu. Nah, integral tak tentu itu memiliki rumus yang ini ya guys. Nah, integral yang tak tentu merupakan proses mencari anti turunan atau fungsi asal, dan bentuk umumnya adalah integral f dari x terhadap d x sama dengan f besar dari x ditambah konstanta k. Atau lebih sederhananya, integral dari suatu fungsi akan menghasilkan fungsi asal ditambah konstanta integrasi. Nah, kenapa harus ada konstanta K atau Ka? Karena saat suatu konstanta diturunkan, hasilnya selalu nol. Jadi kita tidak mengetahui nilai konstanta pada fungsi asalnya, guys. Nah, selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian integral. Nah, sebelum menghitung integral, kita kenali dulu bagian-bagiannya. Tanda seperti huruf S panjang disebut itu tanda integral. Nah, kemudian f dari x atau f dalam kurung x disebut integran, yaitu fungsi yang akan diintegralkan. Lalu dari d x atau dx yang menunjukkan variabel yang digunakan. Nah, selanjutnya f besar dari x yaitu hasil integral atau fungsi asal. Dan terakhir ada ka, yaitu konstanta integrasi. Kalau sudah memahami bagian ini, membaca soal integral akan terasa lebih mudah ya teman-teman. Selanjutnya ada kaidah lanjutan. Nah, selain aturan pangkat, tetap juga aturan penjumlahan. Artinya, jika terdapat beberapa suku yang dijumlahkan atau dikurangkan, kita dapat mengintegralkan masing-masing suku secara terpisah. Nah, aturan ini akan sangat membantu ketika menghadapi soal yang bentuknya lebih panjang. Nah, sekarang kita masuk ke integral tertentu. Berbeda dengan integral tak tentu. Nah, integral tertentu itu memiliki batas bawah dan batas atas. Integral tertentu biasanya digunakan untuk menghitung luas daerah yang berada di bawah kurva pada interval tertentu. Konsep ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, dan fisika. Guys, kita lanjut ke integral tertentu. Jadi kaidah integral tertentu. Nah, jadi rumusnya adalah ini. Jadi A lebih kecil dari
A lebih kecil dari C dan C lebih kecil dari B. Nah, dalam integral tertentu juga terdapat beberapa sifat yang membantu menyederhanakan perhitungan. Misalnya seperti pada notasi ini, yang dibaca A lebih kecil dari C dan C lebih kecil dari B. Nah, sifat-sifat seperti ini biasanya digunakan itu ketika menghadapi yang lebih kompleks. Selanjutnya kita ke bentuk umum integral tertentu, yaitu rumusnya itu yang ini. Integral f dari x terhadap dx dari A sampai B. Nah, jadi pada notasi ini A disebut adalah batas bawah integrasi, sedangkan B disebut batas atas integrasi. Cara penyelesaiannya adalah mencari integralnya terlebih dahulu, kemudian masukkan nilai batas atas dan menguranginya dengan hasil substitusi batas bawah. Oke, baik teman-teman, dari materi yang telah kita pelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa integral merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus. Integral terbagi menjadi dua jenis, yaitu integral tak tentu dan digunakan untuk mencari fungsi asal atau antiturunan, dan integral tertentu yang digunakan untuk menghitung luas daerah dengan batas tertentu. Nah, itu aja yang aku bisa sampaikan. Apabila kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.